Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua Ananda, mungkin kita memang memerlukan untuk pertemuan secara langsung walaupun melewati PJJ melalui jarak jauh, dan mudah-mudahan nanti ke depan ya kan kita bisa melakukan dengan cara praktek, dan saya harapkan ya semuanya nanti sudah punya fasilitas atau sarananya lah, terutama komputer atau laptop. Kira-kira yang sudah punya berapa orang ya laptop atau komputernya? Punya Pak, Siapa tuh? Aulia. Oke, Alia. Siapa lagi yang ada? Fauzil Akbar Jadi, ada? Hamdani ada? Belum ada? Baik, yang penting mudah-mudahan bisa nabung. Nanti ada rezeki lebih, orang tuanya bisa dibelikan lah. Karena kemarin saya sudah berbincang dengan kepala sekolah. Nah, memang sampai saat ini memang kita belum bisa diizinkan masuk, walaupun hanya kita sistemkan masuknya itu per kelompok, satu kelompok misalnya 6 orang ya kan. Nah, itu pun juga belum bisa diizinkan. Oke, Muhammad Akbar masuk. Nah, jadi karena pertimbangan ini, maka saya ingin melakukan pertemuan melalui Zoom ini untuk melanjutkan, karena kalau saya perhatikan 2 bulan ke belakang kemarin, itu materi kita itu kayaknya banyak ngambang ya, banyak yang belum ngerti ya. ya, Iya Pak. Nah, itu kan hanya teori-teorinya saja. Gimana? Materi yang saya berikan itu kan baru teori-teorinya saja ya kan? Pak. ya. Nah, makanya memang kita perlu melakukan pertemuan langsung melalui PPJ ini. Minimal nanti mudah-mudahan Ananda semua tuh mengenal yang namanya aplikasi geospasial itu. Nah, di pertemuan ini saya akan mengenalkan aplikasi yang selalu digunakan oleh SIG, Sistem Informasi Geospasial, dan memang aplikasi ini sekarang begitu banyak ditawarkan ya kan. Nah, kita coba buka satu-satu apa saja aplikasinya, karena memang fungsi dari GIS ini tidak hanya semata untuk membuat peta saja, tetapi juga merupakan alat analisis yang mampu memecahkan masalah spasial itu sebutnya keruangan, baik secara otomatis, cepat, teliti. Bahkan kalau kita lihat sekarang, SIG ini itu bukan hanya digunakan untuk pembuatan peta, tapi untuk analisis terkait misalnya ekonomi, kemudian lokasi, rute perjalanan, kemudian ada lagi sekarang untuk kemiliteran, ada lagi yang sekarang ini banyak hal lah pokoknya. Nah, dalam pembuatan sistem informasi geografis ini, otomatis kita membutuhkan software sebagai media untuk membuat sistem informasinya. Nah, software ini, softwarenya ini ada yang sifatnya free, gratis, tapi ada juga yang sifatnya berbayar. Kalau misalnya yang agak ribut, di-mute-kan aja ya speakernya. Kalau misalnya ribut, di-mute-kan aja speakernya. Nah, yang sistem yang free atau yang open resource itu contohnya seperti ini, Quantum GIS. Nah, nanti kalian bisa lihat ini, ya kan, bisa dibuka linknya di sini. GIS ini memiliki fiturnya bisa membuat otomasi pembuatan peta, pemrosesan data, dan menghasilkan bentuk petanya juga bagus, tidak kalah dengan ArcGIS. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan plugin
ya kan, dan plugin itu bisa langsung kita download pun secara gratis. Nah, kalau misalnya kalian memang ingin mengambil QGIS ini nggak ada masalah gitu. Cuma kita perlu belajar lagi karena setiap software itu dia berbeda dalam pengoperasionalnya, penggunaan toolnya. Nah, kebetulan saya dengan QGIS ini kurang familiar juga, kurang akrab gitu. Nah, kemudian ada lagi yang kedua ini seperti JPhysik. JPhysik ini didirikan pada tahun 2004 dan ini pun juga gratis. Software ini berasal dari Spanyol. Kelebihannya dia dalam menggambarkan objeknya itu secara 3G, 3 dimensi. Dan bisa nanti kamu bisa lihat di sini ada linknya juga. Oke. Kemudian ada satu lagi yang namanya Whitebox GAT, Geospatial Analysis Tool. Nah, software yang satu ini juga penting terkait untuk analisa geospasial yang sudah muncul pada tahun 2009. Dan memang kalau Whitebox ini lebih penonjolannya kepada aplikasi analisis hidrogeomorfik atau hidrologi pengairan. Jadi pemetaan air, misalnya kedalaman air, air, kemudian air itu di dalam air itu apa saja yang ada, itu dia bisa menganalisisnya. Bahkan ini sudah digunakan oleh dinas-dinas seperti perikanan. Kemarin waktu saya ke Pulau Seribu itu kita mempelajari ini, hidrogeomorfik ini. Nah, mereka itu sudah bisa melihat alatnya itu untuk mencari di mana yang daerahnya ada ikan sedang banyak, atau mereka ingin melihat bagaimana rute dari perjalanan ikan itu sendiri. Nah, aplikasi ini bisa dia menganalisisnya. Tapi ini kebanyakan biasanya digunakan oleh orang-orang perikanan, kelautan. Tapi sebenarnya sama fungsinya geospasial juga untuk menganalisis keruangan juga, cuma keruangannya dalam kelautan. Nah, ini yang terakhir yang memang kita pakai, ini dia ArcGIS Esri, ya kan? Nah, ArcGIS Esri ini dia sudah bergenerasi. Dimulai dulu namanya itu ArcView namanya. ArcView 9.1 dulu tidaknya. Sampai terus berubah-berubah, tahun 2014 ada ArcGIS 10.1. Nah, sekarang ada lagi ArcGIS-nya yang terbaru ini 10.8. Jadi ArcGIS ini memang paling pesat perkembangannya. Cuma ArcGIS ini tidak seperti aplikasi seperti software yang tadi. QGIS gratis, ya kan? QGIS tadi juga gratis, tapi kalau ini memang dia sistem berbayar. Nah, sistemnya berbayar. Ada juga yang untuk student, ya kan? Kalau kita lihat di sini, untuk student ini, cuman kita harus connect dulu. Kita merupakan salah satu mahasiswa Universitas Connecticut, ya kan? Nah, kalau kita memang punya linknya ke situ, kita bisa dapat lisensinya 1 tahun untuk penggunaan ArcGIS student. Nah, karena ini split, ya kan, dan sistemnya berbayar, sementara kita memang membutuhkannya untuk pembelajaran. Nah, waktu tahun 2015 ya, saya berangkat ke pelatihan di Bogor itu, kebetulan materinya juga mengangkat mengenai penggunaan ArcGIS ini sendiri. Nah, mereka yang di Biotrop waktu itu, yang mengadakan Biotrop di Bogor itu, mereka memang sudah membeli lisensinya GIS Esri itu. Maka pada saat itu saya pun memintalah daripada mereka lisensinya. Nah, mereka tidak mau memberikan karena memang lisensi itu hanya diberikan kepada orang yang membeli. Tetapi mereka memberikan saya crack-nya, ya kan? Nah, crack-nya itulah yang kita gunakan. Saya pun sampai hari ini masih menggunakan crack-nya. Nah, untuk sistem pembelajaran kita tidak ada masalah. Nah, sekarang intinya di saya itu, kamu silakan aja mau pilih software yang mana. Mau pakai QGIS bisa,
mau pakai ArcGIS pun bisa, atau ada software yang baru seperti misalnya sekarang ada Map GIS-T namanya, itu juga baru, tapi kita harus belajar lagi. Nah, dalam hal ini saya yang sudah familiar itu biasanya menggunakan ArcGIS Esri ini. Nah, ArcGIS Esri inilah yang saya gunakan sekarang. Nah, kemarin saya ada memberikan downloadannya itu yang cracknya itu ArcGIS 10.4 ya. Ya. Iya, Pak. Oke, siapa yang sudah menginstalnya? Aulia sudah menginstalnya belum? Udah, Pak. Sudah bisa jalan? Masih belum ngerti, Pak. Oh, sudah diinstal tapi belum jalan. Ada kami belajar dari teori yang Bapak kasih, tapi masih ada yang belum ngerti, Pak. Nggak, instalnya sudah. Udah. Oke, berarti coba aja dibuka dulu. Sekarang kita coba pembelajarannya. Teman-teman yang lain yang belum, mungkin bisa menyimak dulu. Mudah-mudahan nanti ada rezeki bisa beli peralatannya, kemudian kita bisa lanjutkan prakteknya. Ya, Pak. Ya. Oke, sudah dibuka? Belum, Pak. Bentar. Oke. Oke, ini contoh yang sudah kita buka. ArcGIS itu kalau kita sudah menginstalnya di laptop kita itu dia akan muncul ada 4 bahagian dari ArcGIS itu sendiri. Yang pertama namanya Arc Catalog. Arc Catalog itu fungsinya, coba lihat dalam teorinya saya sudah berikan kemarin. Apa fungsinya Arc Catalog itu? Ada yang masih ingat? Arc Catalog. Ada yang masih ingat? Lupa ya? Oke, Arc Catalog itu fungsinya dia bisa melihat apa isi dari data yang kita miliki. Ya kan? Nanti ada previewnya, ada gambarnya, kemudian ada extensionnya, ada isinya. Ya kan, formatnya apa yang dia gunakan. Nah, itu gunanya Arc Catalog. Kemudian nanti ada yang namanya ArcMap. Nah, ArcMap itu yang kita pakai untuk melakukan penggambaran. Nah, coba nanti Aulia buka yang ArcMap-nya. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya ArcScan. Nah, ArcScan itu kita gunakan biasanya untuk membuat peta 3G, 3 dimensi. Dan yang ketiga ada ArcGlobe. ArcGlobe itu seperti Google Earth. Jadi kita menggunakan globe. Tapi bukan untuk penggambaran. Hanya untuk misalnya gambar yang sudah kita buat, kita ingin tampilkan dalam bentuk globe, nah itu kita gunakan ArcGlobe. Nah sekarang coba lihat, oke sudah dibuka, apa Aulia yang lain boleh menyimak dulu. Sudah dibuka apanya? Aulia udah? Bentar, Pak. Lagi loading. Masih loading ya. Memang kalau kita punya komputernya tidak Intel Core, memang agak lambat dibuatnya. Macam saya punya kan nggak Intel Core juga agak lambat. Jadi kalau mau beli laptopnya bagus, langsung aja beli yang e-core lah. Jadi bisa bermanfaat sampai kalau misalnya rezeki ada bisa lanjutkan kuliah kalian ya kan. Karena memang jurusan kita ini sekarang lagi naik daun sebenarnya, asal kita betul-betul mau menyimak mengikutinya. Terakhir kemarin ini dari WA kakak-kakak alumni semua itu memberikan lowongan-lowongan pekerjaan di Jakarta ada, di Kalimantan ada, hampir di seluruh Indonesia membutuhkan ini. Cuman tinggal kita siap apa enggak itu aja. Oke, secara aja kita lanjutkan. Oke, ini tampilan daripada ArcMap. Oke, bisa dilihat ya, nampak ya? Oke, tampilan ArcMap ini. Oke, kita lihat dulu yang customers ini. Nah, kalau kita klik ini, ambil toolbar. Nah, ini adalah tool-tool yang ada di ArcMap tersebut.
Ini untuk 3 dimensi. Nah, ini Cogo ini, koordinat geometri ini yang nanti kita gunakan, tool ini yang kita gunakan kalau kita setelah melakukan pengukuran terrestris, misalnya pengukuran menggunakan theodolit atau menggunakan total station. Nah, nanti hasil pengukurannya itu kita bisa analisa pakai Cogo. Oke, saya cobakan aja ya. Sudah kebuka ini? Udah, Pak. Oke. Kalau ambil customer, kalau yang belum ada, diusahakan ada. Ini yang pertama, editor dikeluarkan. Editor ini fungsinya untuk mengedit. Letakkan, pindahkan ke sini ya. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Geocoding, georeference. Georeference ini juga kita butuhkan untuk apabila kita punya peta citra, satelit, atau dam, dan lain sebagainya, itu belum ada georeference, nah kita lakukan menggunakan tool ini, georeference. Kemudian, apalagi yang kita butuhkan, GPS belum dahulu. Ya, saya kira mungkin itu aja dulu. Oke. Nah, kemudian ini ada layar. Layar ini adalah lapisan. Coba diklik kanan, ya kan? Nah, di situ tuh. Nah, kita pilih properties. Kita lihat kalau di properties, nah itu nanti ada general, ya kan? Nah, ini kan belum diketahui unit dari peta yang akan kita buat. Nah, ini kalau misalnya kita ingin melakukan penggambaran, ini kita harus set dulu, ya kan? Misalnya kita mau memakainya apa? Decimal degree atau pakai meter. Decimal degree ini biasanya kalau untuk pengukuran yang kita pakai geografis. Kalau meter ini kita memakai ukurannya UTM. Kita contoh pakai meter ya. Nah, di sini kita pakai decimal degree. Oke, cukup itu aja, ini nggak usah kita apply-kan. Nah, kemarin ada data yang saya berikan ya. Ya, ada data yang saya berikan ya. Nah, oke, coba diambil. Ambil di sini add data, klik. Oke, mana datanya yang kemarin? Data latihan ya. Oke, nah ini. Ini ada dua, satu citranya. Citra ini citra dari SAS Planet. Kalau citra SAS Planet ini nggak perlu georeference lagi, karena dia memang sudah langsung bergeoreference. Yang kedua, titik hand GPS ini hasil pengukuran dari kakak kelas 3 yang lalu, di mana titik yang diukur itu adalah titik-titik patok yang sudah dicor itu. Ada 17 titik gitu. Oke, sudah diklik ini. Ini saya ulangi, klik. Kemudian kasih enter shift. Diklik lagi. Kemudian di add. Nah, oke. Kalau dia belum muncul, nah ini kita klik kanan. Kita lihat zoom klik zoom to layer. Zoom to layer. Oke. Citranya keluar. Nampak ini? Lokasi di mana nih? Lokasinya di mana nih? Di mana nih lokasinya? STM. STM. Sekolah-sekolah. Nah, sekarang ini kok nggak keluar ya? Ini nggak keluar. Berarti ini dia menggunakan pengukurannya, derajatnya, koordinatnya
Tidak meteran, bukan UTM. Nah, ini kita pindah ke layer, ambil properties. Nah, ini kita ganti nih ke UTM ya. Oh, enggak juga ya. Bentar ya. Oh, ini nggak ada isinya rupanya. Bentar, berarti saya salah memberikan data itu. Kalau kita open atributnya, isinya nggak ada. Makanya nggak ada dia. Kita remove aja ya, remove. Sebentar, saya ambil ya. Nah, ini ada pengukuran GPS. Ini hasil dari GPS. Nggak ada juga di sini. Nah, ini dia. Nah, coba lihat, perhatikan ya. Nah, muncul ya. Nah, ini, titik ini, misalnya ini titik BM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ini. Nah, ini dia sudah ada koordinatnya. Nah, untuk kita bisa melihat koordinatnya, perhatikan nih. Ini kan bergerak nih. Ini koordinatnya di bawah ini. Nah, titik yang sudah ada koordinatnya ini sudah bisa kita lakukan penggambaran. Misalnya nih, saya berikan satu contoh. Kita buka tadi ini ya, katalog. Kita buka ini katalog. Kemudian folder connect. Kemudian saya menyimpannya di ini. Nah, misalnya kita mau mengukur nih berapa titik, sebentar ya, ini kita kasih nama dulu. Ini bisa diperluas. Kita titiknya. Oke, ini BM1, BM2, ini BM3, oke, sama. Distance azimut XY-nya sudah ada. Nah, ini kan azimutnya belum ada nih. Kita mau ukur azimut sama jaraknya sekali. Kita masukkan nanti nilai-nilainya. Berapa azimutnya. Nah, kita pakai ini. Bentar ya. Klik kanan. Kita ambil di sini edit future. Kita start edit. Nah, atau ambil dari sini, editor, start edit. Yang akan kita edit itu adalah titik BM, continue. Nah, titik ini sudah bisa kita lakukan pengeditan. Nah, ketika diedit,
Nah, ini tadi toolbar apa ini tadi nih? Saya masih ingat. Tool apa tadi nih? Cogo ya. Koordinat geografik. Nah, jadi kalau sudah diedit, dia biasanya Cogo itu aktif. Nah, kita ambil pilih ini. Kalau ini hanya mengukur direction, sudut azimut, sudut dan jarak. Direction and distance of a line, sudut dan jarak. Nah, ini mengukur sudut di antara dua garis. Sudut dalam atau sudut luar. Nah, yang kita pakai ini, kita mau mengukur azimutnya dan jaraknya. Kita klik ini. Kemudian kalau kurang dekat kita dekatkan. Kita klik ini. Nah, BM1 ke BM2 itu directionnya azimutnya sebesar 244,2564 derajat. Nah, kita isikan di sini nih. Di BM1. Nah, kita pastikan. Distance-nya, jaraknya ini dia. BM1 ke BM2. BM1 ke BM2. Berarti di sini kita isi distance. Nah, gitu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya dulu, silakan. Kita kasih namanya dulu biar enak ini, kita kasih namanya. BM1, BM2. Kita kasih namanya properties, ambil di label. Di label, kemudian kita ambil nama ya. Nama ya. Namanya kita ambil. Oke, besarkan. Label feature in the layer, muncul nanti di layer. Oke, nah oke. Nah, ini kan udah muncul nih. Antara BM1 ke BM2 itu azimutnya 244. Benar nggak? Ah? Coba yang benar nggak azimutnya itu? Sebentar ya. Kertas gambarnya di mana ngambilnya? Masih ingat kan perhitungan azimut dari sebelah arah utara kan? Nah, kalau kita lihat mana arah utaranya? Setiap penggambaran menggunakan ArcGIS ini, setiap menggambar menggunakan ArcGIS ini, itu arah utaranya adalah arah ke atas. Arah ke bawah adalah selatan. Ke sebelah kanan timur. Sebelah kiri barat. Nah, kalau kita lihat pengukurannya, titiknya dari arah utara, ini BM1 utara, terus dia berputar sampai sini.
Nah, putarannya ini sampai sini nilainya 244 derajat, 25. Jadi benar. Kalau dari sini sampai ke sini kan 180. Tapi kalau sampai sini benar nih 244. Kalau sampainya ke sini kan 270. 10. 270. Oke. Nah, ini beberapa fungsinya. Sekarang coba misalnya kita ingin membuat garisnya. Misalnya kan kita ingin bikin garis apa namanya? Poligonnya. Garis poligonnya misalnya kita ambil di sini new, klik kanan tadi, ambil new. Kemudian ambil save file, save baru. Kemudian kita buat di sini garis poligon. Kita lakukan, maka dia bersifat polyline, berupa garis. Ini kita atur editnya, projectnya tadi. GS84 UTM di Node kita Riau itu sebelah utara, UTM-nya zona berapa? Ada yang tahu, masih ingat? Kalau kita daerah Riau, ini dia, zona 47N. Nah, ini udah kita setel, oke. Nah, ini garis poligonnya tadi. Nah, ini kan kalau kita buka isinya masih kosong nih. Belum ada isinya kan? Maka kita edit dulu. Start edit. Garis poligon. Oke. Continue. Nah, ambil ini nih. Create future. Nah, muncul garis poligon tadi. Kita bikin line. Nah, ini kita klik. Pastikan snap-nya hidup ya. Klik. 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 Kita bikin misalnya nih garis poligonnya. Oke, ini misalnya ujung, kita klik 2 kali. Nah, sekarang coba kita buka atributnya. Nah, sudah ada satu garis. Coba lihat. Nih, satu garis. Coba kita keluar. Nah, berarti garis ini masih berupa satu garis. Nah, kita misalnya mau menjadikan ini garisnya masing-masing. Ini satu garis, satu garis, satu garis, satu garis. Nah, itu biasanya kita menggunakan di save dulu. Oke. Nah, di toolbox ini, nah kita ambil ini. Kita memakai nama perintahnya itu split line, split line. Kalau payah mencarinya, di sini kan banyak nih, payah nyarinya. Coba ambil set, set. Oke. Nah, coba kita tulis split line. Artinya kita pisah-pisahkan garisnya nanti. Nah, kan ada muncul nih. Nah, yang kita ambil adalah split line at vertices atau split line at point. Nah, kita ambil yang ini. Split line at vertices. Artinya kita akan memisahkan garis-garis dari setiap sudut.
Oke, di sini ada input feature. Kita ambil adalah garis poligon. Yang akan kita pisahkan garis poligon. Oke, biarkan aja di sini, kasih namanya polygon split line. Oke. Oh, nggak mau ya? Saya ulang sekali lagi. Oke, coba kita pakai split line at point. Oh, sebentar. Muncul dia. Prosesnya agak lambat. Sampai 2 kali nih keluar. Split line at vertex. Nah, ini kita ambil satu aja coba contohnya. Ini kita remove aja. Satu aja kita ambil. Ini kita open attribute. Nah, dari open attribute ini kita terlihat sudah ada berapa garis ini. Nah, ini garis pertama, kedua, ketiga, iya. Dan ini sudah bisa kita, ini sudah memiliki jaraknya langsung. Ya kan, jaraknya garis ini adalah 34,19 meter. Nah, garis yang ini 38,20 meter. Nah, tinggal kita nanti mau menambahkan, ingin memasukkan garis ini yang belum ada kan azimutnya. Kemudian sudutnya misalnya belum ada, ini kita tambahkan aja nanti. Cara menambahkan kolom ini, kalau di atribut ini diambil table input. Nah, ini add file. Add file, kita kasih namanya misalnya nama ya. Nama, kalau nama itu biasanya pasti menggunakan teks ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi kolomnya untuk azimut, besar azimutnya. Nah, kalau untuk azimut, untuk sudut, azimut, untuk derajat, dan lain sebagainya itu kita hanya memakai, cuma bisa memakai dua aja. Float atau double. Float atau double. Nah, kita ambil double misalnya. Oke, ini bisa kita kecilin. Jadi kita kasih nama ini adalah BM1. Ini BM2 ya. Nah, untuk melakukan pengisian kolom ini, kita harus edit dulu. Harus start editnya. Kalau tidak di start editnya, dia nggak jalan. Oke. Nah, ini kita kasih nama, di mana tadi ya? Oke, kasih nama BM1. Yang ini tadi garis BM2. Yang ini BM3. Lima
07. Nah, kita harus cari ini lagi. Azimut BM1 ini berapa? Berarti azimutnya kan dari sini ke sini. Dari utara ke sini. Pakai apa tadi? Cogo ya. Oh, Cogo. Kemudian ambil nih direction and distance ini. Nah, majuin lagi. Sini, putar dia ke sini. Nah, ini dia tadi azimutnya. Ini kita copy, kita pindahin ke sini. Oke. Nah, kemudian ini. Nah, kalau ini kita nggak perlu cari azimut lagi. Kita hanya cukup mencari sudut ini kan. Sudut luar atau sudut yang ini. Sudut dalam namanya. Dalam poligon. Nah, kita pakai yang ini. Apa namanya ini tadi? Angle between two lines. Nah, cara membuatnya dari sini. Sini. Ke sini. Ke sini. Nah, dia hitung 142. Berarti sudut ini 142 derajat. 33 27 menit detik. Nah, ini kita copy. Kita pindahkan, berarti ini oh, ini berarti kita harus nambah satu lagi nih sudutnya. Apa kolomnya? Nah, kalau mau menambah kolom, matikan dulu ya editnya, karena nggak bisa dia. Save. Stop. Tambah kolom lagi, namanya besar sudut. Misalnya. Kita pakai double atau float. Oke. Baru kita isi tadi di sini. Oh, hilang lagi. Kita start edit lagi. Oke. Sudah. Kita ambil Cogo. Ambil angle between tadi. BM2 ke BM3. 142 derajat, 3327. Kita isi di sini. Nah, ini sudutnya 0 nih. Kan dari 0 derajat. Nah, kalau kita mau isi azimutnya berapa sih? Azimut di BM2 juga bisa aja. Kita ambil ini. Ya kan? Nah, BM2 dari sini ke sini. Nah, ini dia. 281. Benar nggak ya? 281 dari sini ke sini. Salah ya. Nah, kita harus perhatikan juga. Kadang-kadang hitungan dia nggak pas loh. Putaran dia itu yang nggak pas. Nah, makanya kalau kita mau melakukan, jangan lupa, ini saya lupa tadi, di editor tadi, kita ambil option dulu. Kita lihat dulu unit yang dipakai ini. Nah, unitnya dia pakai polar. Kalau sistem polar kan berarti 136 derajat. Berarti ini udah pas. Atau kita ambil yang not azimuth. Berarti hitungannya dari arah utara. Oke, coba kita ulang. Dari sini. Nah, ini dia. 168, ini baru pas. Nah, kita letak di sini. Nah, itu azimut di BM2. Kemudian berapa besar sudut BM2 ke BM3? Kita ambil lagi between, angle between two line tadi. BM2 ke BM3 kan? Berarti sini terus ke sini. Nah, ini yang dia baca 74,2 ini bukan yang di sini sudutnya.
bukan yang di sini. Tapi sudut yang dalam dia baca. Nah, sementara kalau kita mengukur sudut yang diukur sudut luar pertamanya, maka untuk sudut selanjutnya harus diambil juga sudut sebelah luar, jangan sebelah dalam, supaya nanti mudah kita melakukan perhitungan azimut. Nah, tadi kan sudut luar kita ambil, seharusnya yang dihitung di sini kan, tapi dia hitung ini, tapi nggak apa-apa. Ini dapatnya berapa tadi? 74,21. Nah, berarti sudut ini berapa? Sudut yang ini. 360 kurang 74,21 gitu. Berapa itu kira-kira ya? Nah, coba kalkulatornya. 360 derajat dikurang 74,2194 sama dengan, nah 285 berarti kita isi di sini nih. 285,7806. Nah, jadi sudut ini adalah sebesar 285 derajat, 78. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung aja. Kalau ada yang mau bertanya. Nah, ini baru satu fungsi kita jelaskan, perhitungan menggunakan Chogo report atau koordinat geometri. Dan ini memang tool yang paling sering akan kita pakai untuk melakukan penggambaran ketika selesai mengukur di lapangan. Jadi kita harus mampu ini menguasainya gitu. Datangnya dari mana, hitungannya. Nah, jangan sampai, ini kan tadi kita melakukan perhitungan pakai ini. Ketika kita mengukur, bentar kita ulang. Ketika kita ingin mengukur sudut ini tadi kan, sudut ini. Nah, kan dari sini. Nah, ternyata dia hanya menghitung sudut sebelah sini gitu. Ya kan? Maka jangan sampai kita teliti dulu kan, harusnya yang kita cari di sini. Nah, caranya ya tinggal 360 dikurangin 74,21 derajat. Dapatlah 285,7806. Nah, kalau koma di sini dia pakai titik ya. Kalau di sini koma dia pakai titik. Oke, berapa azimut di BN3? Kita lihat. Azimut di BN3 berarti dari sini ke sini. Nah, sebesar 274 benar. Ini kan dari ini utara. Kita putar nih. Nah, kalau pas ini kan 270. Ini udah lebih. 273,8569. Kita pindahin sini. Dua 73,8569. Nah, dengan adanya ArcGIS ini memudahkan kita untuk melakukan penganalisaan terhadap hasil pengukuran kita di lapangan. Kalau memang ketika di lapangan itu ternyata ada kesalahan, dan kesalahan itu ternyata hasilnya setelah selesai kita mengukur, kesalahannya itu cukup besar. Maka untuk meminimkan pekerjaan kita, karena kita kalau terlalu lama di lapangan kadang sudah capek, sudah letih, ternyata hasilnya belum pas, ya kan? Maka kita bisa melakukan dengan analisa menggunakan
aplikasi digital, salah satunya ya ArcGIS ini. Jadi ArcGIS ini fungsinya sebenarnya bukan hanya untuk membuat peta saja, tapi bisa untuk menganalisis juga. Juga nanti bisa untuk menyajikan hasil dari pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Nah, mungkin nanti kita akan ada waktu lagi untuk membicarakan selanjutnya bagaimana nanti ingin membuat hasilnya yang sudah kita dapatkan ini, ya kan? Nah, itu ada prosesnya nanti. Misalnya kita di sini akan melakukan layout. Nah, ini misalnya ya kan. Nanti ada prosesnya. Yang penting sekarang pengenalan dulu kepada beberapa tool terkait dengan penggunaan ArcGIS ini. Nah, harapan saya mudah-mudahan dalam waktu dekat inilah, nggak terlalu lama ya kan. Kalau bisa semua Nanda ya sudah memiliki fasilitasnya atau sarananya, sehingga kita bisa sambil belajarnya itu sambil bekerja juga, sambil sama-sama melakukan analisa terhadap hasil pekerjaan kita. Karena memang pekerjaan ini kalau nggak dipraktekkan, memang membingungkan dibuatnya. Kalau hanya teori aja yang kita baca, seperti yang beberapa bulan kemarin saya berikan teori-teori, ya memang kalau hanya dibaca teorinya aja memang membingungkan gitu. Tapi kalau setelah kita melakukan sendiri, nanti akan terasa, wah ternyata software ini sangat membantu, mendukung dalam proses pekerjaan saya, pembelajaran saya. Oke, mungkin sampai hari ini cukup materinya di sini. Kalau ada yang mau bertanya dulu silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Untuk materinya nanti saya share di WA group, ya kan? Saya share aja langsung untuk materinya. Kemudian sama nanti ini, yang datanya ini, yang data kemarin ternyata kosong, itu nanti saya kirimkan juga sekalian. Kemudian nanti kalau misalnya ingin mengetahui, Pak, tadi macam mana cara membuat garis poligon, bagaimana cara melakukan pemisahan terhadap garis-garis poligon tadi, boleh nanti langsung ditanya aja, di-share aja langsung. Ya kan? Jadi kita bisa langsung latihan-latihannya. Sehingga nanti kita semakin lama semakin familiar, semakin mengenal dengan aplikasi ini, sehingga nanti memudahkan dalam kita melakukan pekerjaan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Di apa aja, speakernya dihidupkan aja. Brandy ada, Brandy? Ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada. Baik, mungkin saya cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah tidak ada halangan minggu depan. Nanti saya kabari apakah kita lanjutkan dengan meeting ini, dengan pertemuan seperti gini. Ya kan, mudah-mudahan bisa meningkatkan pembelajaran kita lagi. Mungkin ini saja, mohon maaf atas kekurangannya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya